Hai, saya Calvin Muhammad Yusron. Halo, saya Syifa Agnia. Halo, saya Adinda Rifdas. Halo, nama saya Angel. Hai, saya Yoga Hardiana dari jurusan Ilmu Komunikasi. Siapa sangka tahun 2020 merupakan tahun yang paling menggemparkan dunia, tidak terkecuali Indonesia, diakibatkan oleh makhluk tak kasat mata yang secara aktif berpindah dari individu satu ke individu lainnya. Ya, ia adalah coronavirus disease 19 atau biasa yang disingkat dengan nama COVID-19. WHO menetapkan virus ini dengan nama COVID-19 agar menghindari stigmasi terhadap lokasi geografis, spesies hewan, atau sekelompok orang sesuai dengan rekomendasi internasional. Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di China. Pemerintah China mengatakan bahwa virus ini pertama kali diketahui pada tanggal 31 Desember 2020. Dengan gejala mirip pneumonia, virus ini diyakini berasal dari pasar hewan dan ikan laut di Wuhan, Provinsi Hubei. Meskipun demikian, saat ini pasien 0 belum diketahui. Apa itu pasien 0? Dilansir dari BBC News, pasien 0 adalah pasien yang pertama kali terjangkit virus yang menyebabkan wabah. Pasien 0 penting untuk ditemukan agar dapat menjawab pertanyaan penting yang akan akhirnya dijadikan pembelajaran di kemudian hari. Namun banyak pakar kesehatan yang tidak setuju dengan identifikasi pasien 0 karena khawatir akan dianggap sebagai biang masalah. Menelisik mengenai perkembangan jumlah orang yang terjangkit virus di negara Cina mengundang banyak simpati dan empati warga dunia karena jumlah orang yang terjangkit tidak bisa dibilang sedikit. Ada banyak video yang beredar di media sosial mengenai keadaan di kota Wuhan. Salah satunya adalah video yang ditayangkan oleh Kompas TV. Dengan keadaan seperti itu, banyak doa yang dilayangkan warganet dan harapan agar virus tidak sampai ke Indonesia. Namun sayangnya kenyataan berkata lain. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa terdapat warga Indonesia yang terjangkit virus corona. Meskipun demikian, Presiden meminta agar masyarakat tidak panik. Dengan sigap, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu membuat patung hukum yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2020 tentang keputusan Menkes nomor HK 01.07 Menkes 104/2020. Kebijakan yang diambil diantaranya 1. Menginformasikan dan memberikan edukasi masyarakat secara berkala mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Bersiaga melakukan deteksi di pintu masuk negara dan wilayah. 3. Melakukan koordinasi lintas sektor. 4. Segala bentuk biaya dalam rangka upaya menanggulangan dibebankan kepada Kementerian Kesehatan, Pemda, sumber dana lain yang sah menurut perundang-undangan. Meskipun kebijakan telah dibuat, namun tidak lantas menurunkan jumlah warga negara Indonesia yang terjangkit virus corona. Bahkan meningkat di setiap harinya. Sampai saat ini, pada tanggal 6 Mei 2020, jumlah warga negara Indonesia yang terjangkit virus ada sebanyak 12.071 orang. Dan juga, kampus sudah menerapkan kebijakan belajar di rumah. Perkantoran pun sudah menerapkan bekerja di rumah. Bahkan pemerintah saat ini memberlakukan larangan mudik dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Meskipun keadaan sudah segenting ini, namun kita harus yakin bahwa virus ini akan segera berakhir. Harapan saya setelah corona ini menghilang, semoga ekonomi kembali pulih dan saya akan melakukan kembali aktivitas normal saya seperti yang sebelumnya, mulai dari kuliah ke kampus, lalu saya akan bekerja kembali di perusahaan tante saya dan saya akan menjalankan kembali program kerja komunitas sosial saya seperti mendatangi yayasan, panti-panti, dan anak-anak jalanan. Setelah itu yang pastinya saya akan nongki kembali dan bermain kembali bersama teman-teman saya mulai dari SD, SMP hingga kuliah. Terima kasih. Hal pertama yang ingin saya lakukan setelah pandemi ini selesai adalah kembali bertemu dan berkumpul bersama teman. Ternyata bertemu dan berkumpul bersama teman itu terasa lebih berharga setelah adanya kegiatan atau kebijakan social distancing. Yang kedua dan tak kalah penting adalah kembali memenuhi saf-saf masjid setelah selama ini masjid itu ditutup dan dibatasi kegiatannya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Thank you. Harapan saya setelah corona ini menghilang, saya sangat berharap dan sangat ingin sekali bagi orang-orang yang telah kehilangan pekerjaannya segera dapat pekerjaan kembali, dan saya harap setelah corona ini selesai, saya ingin berkumpul bersama teman-teman saya, melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa saya lakukan seperti berkuliah dan bersosialisasi bersama teman-teman. Yang akan saya lakukan ketika corona hilang, saya akan tetap menjaga kebersihan
saya tetap cuci tangan, olahraga, dan menjaga kesehatan tubuh lah supaya tidak terjangkit corona lagi. Dan saya akan melakukan kegiatan naik gunung atau ke pantai untuk menghilangkan kepenatan yang selama ini sudah saya rasakan. Soalnya udah lama juga kan di rumah, hampir 3 bulan. Itu sih harapan saya kalau udah corona hilang. Terima kasih. Dah. Hal apa saja yang akan saya lakukan ketika pandemi COVID-19 berakhir? Yang pertama, saya ingin bertemu dengan orang-orang tersayang seperti keluarga dan teman-teman, karena seperti yang kita ketahui, dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita diharuskan untuk menjaga jarak atau social distancing. Maka dari itu, jika COVID-19 ini sudah selesai, saya ingin bertemu dengan orang-orang tersayang. Yang kedua, saya ingin traveling, pergi ke tempat-tempat wisata untuk merelaksasikan diri.